Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisis Prioritas Rutinitas Pagi Mahasiswa Menggunakan Metode Analitik Hierarki Proses atau AHP. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Haidar Aldiansyah dan angkatan saya Muhammad Fatih Farhad. Dan saya Chelsea Kamitulayfi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Chelsea. Oke, kita akan masuk ke latar belakang. Setiap individu memiliki pola prioritas berbeda terhadap aktivitas harian seperti belajar, bekerja, bersosialisasi, beribadah, dan beristirahat yang dipengaruhi oleh kebutuhan, kebiasaan, dan lingkungan masing-masing. Metode analitik hierarki proses atau AHP merupakan teknik pengambilan keputusan multi-kriteria yang menggunakan perbandingan berpasangan untuk menentukan bobot prioritas melalui vektor Eigen. Dalam konteks rutinitas harian, AHP digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan prioritas aktivitas, bukan untuk mengatur jadwal, sehingga menghasilkan gambaran terukur tentang aktivitas mana yang paling diprioritaskan berdasarkan penilaian responden. Pendekatan ini bermanfaat untuk memahami pola hidup, kebiasaan, dan preferensi individu atau kelompok secara objektif tanpa menilai mana yang benar atau efisien. Kita masuk ke masalah. Di dalam video kita akan ada 4 masalah, yaitu bagaimana pola prioritas aktivitas dalam rutinitas hari-hari responden berdasarkan penilaian subjektif mereka. Yang kedua ada aktivitas apa saja yang dimiliki tingkat prioritas tertinggi, menengah, dan rendah dalam kehidupan sehari-hari responden. Dan yang ketiga adalah bagaimana penerapan metode analitik hierarki proses atau AHP dengan menggunakan proses vektor Eigen dengan menentukan bobot prioritas aktivitas rutinitas harian. Yang keempat adalah sejauh mana metode AHP mampu menggambarkan kecenderungan prioritas rutinitas sehari-hari responden secara terukur dan sistematis. Selanjutnya kita masuk ke tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengetahui pola prioritas aktivitas dalam rutinitas sehari-hari berdasarkan persepsi responden. Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas yang menjadi prioritas utama, prioritas menengah, dan prioritas terendah dalam kehidupan sehari-hari responden. Yang ketiga, menerapkan metode analitik hierarki proses atau AHP dengan pendekatan vektor Eigen untuk menentukan bobot prioritas aktivitas rutinitas harian. Yang keempat, memberikan gambaran terstruktur mengenai kecenderungan prioritas aktivitas harian responden tanpa menilai aspek efisien waktu.
Pendahuluannya adalah rutinitas pagi hari merupakan komponen penting dalam kehidupan mahasiswa karena mempengaruhi kesiapan fisik, mental, dan performa akademik. Penelitian menunjukkan bahwa pola tidur bangun yang tidak konsisten pada mahasiswa berhubungan dengan tantangan dalam mengatur rutinitas pagi yang efektif, di mana waktu bangun dan durasi tidur berkontribusi terhadap varian pencapaian akademik seperti indeks prestasi. Selain itu, banyak mahasiswa mengabaikan sarapan pagi karena bangun terlambat atau tidak sempat, yang dapat mengaruhi konsentrasi dan kesiapan selama perkuliahan. Dengan demikian, rutinitas pagi mahasiswa termasuk waktu bangun, kebiasaan sarapan, dan kegiatan awal hari lainnya memainkan peran penting dalam pola aktivitas harian mereka dan sering menjadi sumber kesulitan dalam mengatur kehidupan akademik maupun personal. Tabel rutinitas mahasiswa. Yang pertama ada CKP. CKP memiliki dampak negatif dan dampak positif sendiri adalah negatifnya kebiasaan menggunakan smartphone, termasuk memeriksa ponsel setelah bangun tidur di pagi hari, terkait dengan kecanduan smartphone yang berpengaruh pada performa akademik. Dampak positifnya, akses cepat ke informasi akademik dan sumber belajar, dan mempermudah komunikasi dan kolaborasi akademik. Sarapan. Dampak negatifnya adalah sarapan membuat mahasiswa harus makan terlalu lama atau terlambat hadir ke kuliah pagi. Hal ini justru bisa menurunkan efektivitas aktivitas akademik mereka dan penurunan energi jika sarapan bergula. Dampak positifnya, sarapan pagi dapat meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan kognitif dan menjaga energi dan stabilitas metabolik. Yang ketiga ada mandi. Dampak negatifnya dapat menyita waktu jika tidak terkontrol dan bisa menyita waktu pagi hari. Dampak positifnya meningkatkan kesiapan fisik dan mental dan meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan diri. Yang terakhir ada pergi kuliah. Dampak negatifnya, mahasiswa yang harus mengikuti kuliah pagi tetapi memiliki pola tidur yang tidak teratur beresiko mengalami kelelahan dan mengantuk saat perkuliahan berlangsung. Tidak semua mahasiswa berada pada kondisi kognitif terbaik di pagi hari. Sebagian mahasiswa lebih produktif pada siang atau malam hari. Dampak positifnya, rutinitas pergi kuliah setiap pagi mendorong mahasiswa untuk memiliki jadwal yang teratur dan disiplin. Tentang nilai agent dan vektor agent. Dalam kajian aljabar linier, nilai agent dan vektor agent merupakan suatu konsep yang merujuk pada analisis transformasi linier. Berdasarkan definisi, jika terdapat sebuah matriks A berukuran n kali n, maka suatu vektor tak nol x elemen R pangkat n disebut sebagai vektor agent dari A apabila memenuhi hubungan AX sama dengan lambda X. Dengan lambda merupakan suatu skalar yang disebut dengan nilai agent dari matriks A, dan X merupakan vektor agent yang berkaitan dengan nilai tersebut. Syaratnya, X tidak sama dengan 0, diperlukan untuk menghindari solusi trivial di mana persamaan AX sama dengan lambda X akan selalu benar untuk semua lambda jika X sama dengan 0. A dikurangi lambda I kali X sama dengan 0. Agar persamaan tersebut memiliki solusi non-trivial, yakni X tidak sama dengan 0, maka matriks A dikurangi lambda I tidak boleh memiliki inverse. Hal ini terjadi jika determinan A negatif lambda I sama dengan 0. Akar-akar dari persamaan tersebut merupakan nilai-nilai agent dari matriks A. Dengan demikian, proses penentuan nilai agent suatu matriks bergantung pada penyelesaian persamaan karakteristik,
Nilai-nilai agent mempresentasikan skalar yang menggambarkan bagaimana vektor-vektor tertentu dipengaruhi oleh transformasi matriks. Dari tabel skala penilaian dapat kita lihat bahwa nilai beragam dari nilai 1 sampai nilai 4, yang dimana nilai 1 mendefinisikan tingkat kepentingan yaitu sedikit lebih penting, nilai 2 tingkat kepentingannya yaitu cukup lebih penting, sedangkan nilai 3 lebih penting, dan terakhir mutlak penting. Keterangannya yaitu jika nilai 1, aktivitas A dinilai sedikit lebih penting dibandingkan aktivitas B dalam rutinitas pagi mahasiswa. Namun, perbedaannya tidak signifikan dan keduanya masih dianggap hampir setara. Ketika user menginput nilai kedua, keterangannya yaitu aktivitas A dinilai cukup lebih penting dibandingkan aktivitas B, sehingga aktivitas A cenderung lebih diprioritaskan dalam pelaksanaan rutinitas pagi. Ketika nilai 3, keterangannya yaitu aktivitas A dinilai jelas lebih penting dibandingkan aktivitas B dan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kesiapan mahasiswa dalam menjalani aktivitas akademik. Nilai 4 mendefinisikan yaitu aktivitas A dianggap mutlak lebih penting dibandingkan aktivitas B dan menjadi prioritas utama yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam rutinitas pagi mahasiswa. Indeks konsistensi dan rasio konsistensi. Rumus konsistensi indeks atau CI yaitu lambda maksimum dikurangi N dibagi N-1. Sedangkan rumus konsistensi rasio yaitu CR sama dengan CI dibagi RI, yang dimana lambda max merupakan nilai agent maksimum, N sama dengan jumlah kriteria, RI sama dengan nilai indeks acak tergantung dari N. Yang tabel di bawah merupakan tabel perhitungan yang kita hitung setelah melakukan perhitungan dari Excel, yang dimana didapat ketika nilai N1 RI-nya yaitu 0,0. Ketika nilai N sama dengan 2, nilai RI-nya yaitu 0,0. Ketika N sama dengan 3, nilai RI-nya 0,8 dan seterusnya. Yang dimana keterangannya jika nilai CR kurang dari 0,1, maka matriks perbandingan dianggap konsisten dan dapat diterima. Data mentah dari 75 responden dikonversi menjadi nilai numerik menggunakan skala 1 sampai 4 sesuai preferensi perbandingan aktivitas. Untuk setiap pasangan aktivitas, misalnya cek HP vs mandi, nilai dihitung dengan aturan jika responden memiliki aktivitas pertama, nilainya sesuai skala yang dipilih, 2 atau 3 atau 4. Jika memilih aktivitas kedua atau kebalikannya, nilainya merupakan kebalikan dari skala aktivitas pertama, yaitu setengah, 1/3 atau 1/4. Seluruh nilai kemudian diagregasi menggunakan rata-rata geometriks untuk menghasilkan nilai perbandingan final antar aktivitas. Proses ini diulangi untuk semua 6 pasangan aktivitas. Misal cek HP versus mandi, cek HP versus sarapan, cek HP versus pergi kuliah, mandi versus sarapan, mandi versus pergi kuliah, dan sarapan versus pergi kuliah.
Normalisasi dalam AHP dilakukan dengan membagi setiap angka di kolom matriks dengan total jumlah kolom tersebut. Tujuannya agar semua nilai dalam suatu kolom berjumlah 1, sehingga bobot kepentingan setiap aktivitas bisa dibandingkan secara proporsional. Normalisasi dalam AHP dilakukan dengan membagi setiap angka di kolom matriks dengan total jumlah kolom tersebut. Tujuannya agar semua nilai dalam satu kolom berjumlah 1, sehingga bobot kepentingan setiap aktivitas bisa dibandingkan secara proporsional. Contoh, ketika cek HP versus cek HP itu nilainya adalah 1, maka 1 dibagi 4,47. Pertama kita akan menjumlahkan seluruh total kolom pada cek HP, yang dimana kolom pada cek HP yaitu 1 ditambah 0,79 ditambah 0,98 ditambah 1,7 menghasilkan yaitu 4,47. Dan 4,47 ini kita gunakan dengan cara membagi dengan tabel-tabel tersebut. Sebagai contoh, yang dimana cek HP versus cek HP itu kan nilainya 1, maka kita akan membagi 1/4,47, yang dimana hasilnya akan ada pada tabel selanjutnya. Untuk perhitungan eigenvektor, setelah matriks dinormalisasi, eigenvektor dihitung dengan merata-ratakan nilai setiap baris pada matriks normalisasi. Nilai ini merepresentasikan bobot prioritas relatif masing-masing aktivitas. Misal, aktivitas ini cek HP. Nah, cek HP ini kita jumlahkan yang 0,22, 0,32, 0,19, 0,19 kita jumlahkan, terus kita bagi banyaknya aktivitas. Nah, banyaknya aktivitas kan 4. Berarti jumlah dari ini kita bagi dengan 4 sehingga menghasilkan rata-rata 0,23. Kita lakukan sampai aktivitas terakhir yaitu pergi kuliah. Perhitungan nilai eigen maksimum. Nilai eigen maksimum dihitung dengan mengalihkan matriks perbandingan asli dengan eigenvektor, lalu membagi hasilnya dengan nilai eigenvektor yang sesuai untuk setiap aktivitas. Semakin mendekati jumlah kriteria n sama dengan 4, semakin konsisten preferensi responden. Misal kita pilih cek HP. Nah, cek HP tadi di tabel perbandingan asli, cek HP sama cek HP itu kan 1. Nah, 1 dikali dengan rata-rata dari cek HP. Nah, kan rata-ratanya tadi 0,23. Nah, 1 dikali 0,23 ditambah cek HP perbandingan asli tadi cek HP sama mandi. Nah, cek HP sama mandi kan 1,27. Nah, 1,27 dikali dengan 0,25 sampai kita lakukan sampai aktivitas terakhir yaitu yang cek HP sama pergi kuliah. Nah, kita dapatkan hasil 0,937. Nah, 0,937 ini dibagi dengan eigenvektor. Nah, eigenvektor ini adalah rata-rata dari cek HP ini. Nah, 0,937 dibagi 0,23 itu sama dengan 4,074. Kita lakukan hal tersebut sampai aktivitas terakhir yaitu pergi kuliah. Nah, hasil dari lambdanya ini kita jumlahkan, terus kita bagi dengan banyaknya aktivitas, yaitu banyaknya aktivitas itu sama dengan 4. Didapatkan hasil yaitu 4,093. Uji konsistensi CI dan CR.
Uji konsistensi dilakukan untuk memvalidasi hasil analisis AHP melalui dua parameter, konsistensi indeks CI dan konsistensi rasio CR. CI mengukur tingkat ketidakkonsistenan dalam matriks, sedangkan CR membandingkan nilai CI dengan random indeks RI yang telah distandarkan. Berikut adalah perhitungannya. Yang pertama adalah menghitung nilai CI. CI itu sama dengan lambda maksimal dikurangi banyaknya aktivitas, yaitu N, dibagi N dikurangi 1. Nah, CI itu sama dengan lambda maksimal, kan udah dapat tadi 4,09, dikurangi dengan banyaknya aktivitas, yaitu banyaknya aktivitas itu sama dengan 4, maka 4,09 dikurangi dengan 4 dibagi 4 dikurangi 1. CI itu sama dengan 0,09 dibagi 3. Nah, kita dapatkan CI-nya sama dengan 0,03. Berikutnya adalah menghitung rasio konsistensi CR. Nah, N itu sama dengan 4 dan RI-nya karena kita aktivitasnya itu 4, maka RI-nya sama dengan 0,9. Nah, CR-nya itu rumusnya adalah sama dengan CI per RI. CR itu sama dengan 0,03 dibagi 0,9. Nah, CR-nya itu sama dengan 0,03. Karena CR kurang dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa data konsisten. Didapatkan kesimpulan, metode analytical hierarchy process (AHP) dengan pendekatan vektor eigen terbukti efektif untuk menganalisis pola prioritas rutinitas bagi mahasiswa melalui perbandingan berpasangan dan perhitungan bobot prioritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pergi kuliah memiliki prioritas tertinggi diikuti mandi, cek HP, dan sarapan, yang mengindikasikan mahasiswa menepati kewajiban akademik sebagai prioritas utama pada pagi hari. Nilai konsistensi rasio CR kurang dari 0,1 menunjukkan penilaian responden konsisten dan hasil analisis dapat diterima secara metodologis. Penerapan nilai eigen dalam metode AHP tidak hanya relevan secara teoritis dalam aljabar linier, tetapi juga aplikatif untuk menganalisis permasalahan nyata terkait perilaku dan kebiasaan sehari-hari. Sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi lanjutan tentang pola aktivitas individu atau kelompok menggunakan pendekatan pengambilan keputusan multi kriteria.